Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini di Pantai Bandingan, jalan-jalan pagi sembari menikmati berita terkait Persijap Jepara yang sudah menginformasikan beberapa pemain lokalnya yang ditambah perpanjangan kontrak. Kita dengar ada Mas Super Kyun. Mas Kyun akhirnya diperpanjang kontraknya, memang sangat ditunggu-tunggu. Karena bagaimanapun beliau juga memang berjasa juga ketika mengantarkan Persijap promosi ke Liga 1. Bahkan dulu ketika di Liga 3 beliau juga berjasa mengantarkan Persijap Jepara naik promosi ke Liga 2. Malah menjadi pemain terbaik kala itu. Ketika di final mengalahkan PSKC Cimahi dengan skor telak waktu itu 2019. Dan kebersamaan dengan Persijap ini tentu saja menjadi hal yang menarik karena ini akan berlaga ke Liga 1. Semoga Mas Super Kyun lebih mampu lagi memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Persijap Jepara. Tidak hanya itu, tapi mampu menampilkan permainan terbaik karena mungkin saja ada banyak kesempatan untuk bermain ke pentas yang lebih tinggi. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan ada beberapa nama lainnya termasuk Mas Muhammad Sendri Juansah, kiper dari Persijap Jepara yang akhirnya diperpanjang, mengakhiri rumor yang mana kemarin disebut-sebutkan, diberitakan bahwasanya Mas Sendri merapat ke Persela Lamongan. Ternyata itu hanya rumor-rumor belaka dan akhirnya memang sudah dikabarkan oleh officially Persijap Jepara melalui akun resminya ya bahwasanya Mas Sendri juga diperpanjang untuk mengarungi Liga 1 di musim depan bersama Persijap Jepara. Bagaimanapun memang Persijap Jepara ini terkenal kemarin ketika mengarungi Liga 2 2024-2025 terkait dengan lini belakang yang mana memang sangat ampuh ya. Di babak penyisihan grup sendiri Persijap hanya kebobolan 9 gol kalau tidak salah. Kalau saya lupa pastinya karena kurang lebih memang ada 9 gol yang dicetak oleh yang kemasukan bola dari gawang Persijap. 9 gol itu 6 golnya di babak penyisihan memang terjadi karena Bayangkara FC. Jadi Bayangkara FC mampu mencetak 6 gol ketika itu, 2 gol ketika bermain di Muh Subroto Magelang dan 4 golnya ketika bermain di Bayangkara. Waktu itu Bayangkara main di Tegal kalau tidak salah ya. Jadi kita memang kebobolan banyak melalui Bayangkara FC karena memang Bayangkara ini sendiri merupakan momok tersendiri untuk Persijap Jepara ketika bermain di Liga 2 kemarin. Dan hebat dan salah satu kabar menarik karena Mas Sendri ini diperpanjang. Dari Persijap sendiri memang ada beberapa pemain yang saya tertarik ya mengikuti, ada Mas Super Kyun tadi, terus Mas Sendri ini. Cuman memang ada lagi beberapa pemain yang memang diperpanjang di lini belakang. Ada Mas Rangga Hidayat, bek kanan kita. Ini juga bermain cukup apik kemarin di Liga 2. Kemudian superstar dari Persijap Jepara sendiri yang asli lokal, Mas Fikron. Mas Fikron ini asli Kecapi ya. Juga diperpanjang, berarti menjadi kabar yang menarik untuk Mas Fikron sendiri. Kemudian beberapa pemain lainnya ada Mas Indra Arya yang diperpanjang juga. Kabar menarik, super sub dan beberapa kali sering ditampilkan menjadi pemain inti. Mas Indra Arya kemarin menjadi pahlawan ketika bermain melawan PSKC Cimahi ya, yang mana kita ketinggalan 3-0. Kemudian mampu untuk menyamakan keadaan ketika di babak 8 besar kemarin. Jadi banyak nama-nama pemain yang sudah diperpanjang menyusul rekrutan pelatih anyar kita yang baru, Coach Lemos ya, Mario Lemos. Setelah Coach Mario Lemos dikabarkan beberapa pemain lokal sudah mulai diperpanjang, termasuk ada Kalon dan lain sebagainya. Jadi lebih menarik dan kemarin memang ada silaturahmi awal dari Persijap Jepara, kayaknya di stadion di lapangan Teluk Wetan ya. Bermain sementara, bermain mungkin ya stretching lah silaturahmi untuk pemain-pemain lokalnya karena memang belum ada kabar terkait pemain asingnya. Dan menunggu sebenarnya karena kemarin saya pernah bikin video bahwasanya ya harapan saya ada 3 pemain yang diperpanjang untuk Liga 1 dari Persijap Jepara
musim 2025-2026. Yang pertama jelas tadi sudah dikabarkan Mas Kyun, dan kedua ada Mas Hendry Juansah. Yang ketiga yang saya tunggu sebenarnya Rahmat Soda, apakah nanti diperpanjang atau belum, karena memang untuk pemain asingnya belum ada kabar terbaru sampai hari ini. Siapa tahu hari ini nanti dipost langsung oleh officially akun Persijap Jepara ya. Jadi memang ditunggu-tunggu kabar selanjutnya, karena ini baru pertama sentuhan kemarin dan dikabarkan ada beberapa pemain wajah-wajah baru mungkin ikut seleksi di Persijap Jepara atau mungkin sudah menjalin kontrak, cuman memang banyak yang belum dikonfirmasi menjadi welcome oleh manajemen tim Persijap Jepara sendiri. Jadi memang masih banyak berita-berita yang ditunggu ya untuk persiapan Persijap Jepara di Liga 1 ini. Tapi paling tidak sudah mulai memanaskan mesin dengan welcome beberapa pemain, bukan welcome ya, kalau pemain-pemain lama extended lah, perpanjang ya. Jadi kita tunggu saja untuk kabar-kabar pemain baru yang lainnya, karena memang masih ya menjadi ini ya, menjadi hal-hal yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola di Jepara sendiri. Karena sudah latihan perdana kemarin sore, mungkin ya 1-2 minggu ke depan akan banyak pemain-pemain yang sudah mulai merapat, terutama pemain asing yang memang mungkin sudah tanda tangan kontrak tapi belum diekspos secara resmi, atau juga beberapa pemain asing yang akan menjalani trial, uji coba atau tes lah di Persijap Jepara. Jadi masih layak ditunggu untuk beberapa kabar selanjutnya terkait dengan tim Laskar Kalinyamat kita, tim kebanggaan warga Jepara. Ya, kabarnya pagi ini itu dulu, mungkin nanti ada kabar-kabar lainnya, karena memang sudah dipastikan juga semuanya berestafet termasuk Pemkab Kabupaten Jepara. Dikabarkan Pak Wakil Bupati, Mas Wakil Bupati ya, meninjau GBK juga untuk memastikan bahwa persiapan pembenahan di GBK terutama untuk rumput dan fasilitas lainnya bisa diselesaikan dengan baik, karena memang sudah dipastikan kandang Persijap Jepara akan menggunakan GBK Jepara di musim 2025-2026 mendatang, yang dimulai di bulan Agustus ini ya. Untuk laga perdana tanggalnya berapa ya, saya belum tahu pasti, tapi informasinya laga perdana akan memainkan laga antara juara Liga 1 dan juara Liga 2. Jadi Persib Bandung akan bersua PSIM Yogyakarta. Jadi memang layak ada 3 tim promosi, Persijap Jepara, PSIM Jogja, dan Bayangkara Presisi Lampung FC. Kalau di musim kemarin 3 promosi mampu bertahan di Liga 1, bahkan Malut Utara mampu menembus 4 besar ya. Dan Biak masih bertahan, sementara Semen Padang pun masih bertahan hingga di detik-detik terakhir atau pertandingan terakhir melawan Arema FC mampu bertahan. Ya, harapannya 3 tim promosi dari Liga 2 ke Liga 1 ini juga mampu bertahan untuk bermain di Liga 1 musim depan. Tapi bagaimanapun kan memang sudah kita sama-sama tahu lah, kalau Bayangkara Presisi Lampung FC ini ya mungkin targetnya kan juara. Kalau PSIM Jogja ya kayaknya sama lah. Tapi kalau Persijap kemarin kan dari manajemen menginformasikan tidak mau hanya numpang lewat saja. Ya bertahan, syukur-syukur membuat kejutan sebagai kuda hitam. Jadi masih layak ditunggu beberapa kabar terbaru untuk Persijap Jepara. Semoga Persijap makin jaya. Kita tunggu saja komposisi pemain-pemainnya. Sebentar lagi pasti sudah fix ya. Kan sudah mulai memanaskan mesin, sudah mulai turun ke lapangan hijau untuk latihan. Jadi sebentar lagi skuadnya pasti akan terlihat dengan jelas siapa saja yang akan bermain untuk Persijap Jepara. Ada info lagi mungkin teman-teman supporter sepak bola Jepara, kasih komen lah info-info terbaru yang mungkin terlewat oleh kita. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.